Jax Friends, kembali lagi di Jax Talk Oja, ngobrol Jakarta. Kita bahas semua hal tentang Jakarta. Hai, kenalin aku Ica. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik seputar Jakarta pastinya. Tapi sebelumnya, untuk yang belum tahu atau yang baru nonton, Jax Talk ini adalah podcast yang diinisiasi oleh Jakarta Experience Board, salah satu BUMD DKI Jakarta yang bergerak di bidang pariwisata, dan kita akan ngebahas topik-topik relevan tentang pariwisata DKI Jakarta. Oke, langsung aja nih, karena aku hari ini nggak sendirian, aku mau ngenalin narasumber-narasumber yang udah datang. Hari ini, di episode kali ini, please welcome Bintang Pradana dan Afan Harahap. Hai. Hai Bang Bintang, Bang Afan. Ini kita panggilnya Abang aja kali ya. Siap. Kita kan Jakarta. Boleh. Ini non Ica ya manggilnya. Non Ica boleh. Apa kabar Bang Bintang, Bang Afan? Sehat. Alhamdulillah, kita baru pulang kantor ya sini. Baru pulang kantor ya. Alhamdulillah lancar, untung jalanan belum terlalu macet. Benar. Mungkin teman-teman Jax Friends di sini belum tahu Bang Bintang sama Bang Afan ini siapa sih sebenarnya. Boleh dikenalin dirinya masing-masing dan kesibukannya apa sih gitu. Boleh ya. dari umurnya kali. Boleh banget. Gak usah ya, kalau umur rahasia aja ya. Gitu. Rahasia aja ya. Boleh, Status mungkin. Status enggak ya. Oke. Kita langsung dari back to topic aja kali ya, non Ica gitu ya. Dari Bang Bintang dulu. Oke, halo Jax Friends, nama gue Bintang Pradana, gue founder dari klub lari, namanya Beneran Running Club. Gue di luar itu gue kerjanya penulis. Oke, Jax Friends, perkenalkan nama gue Afan, salah satu co-founder dari komunitas tenis yang bernama Cross Court. Dan sekarang ya selain tenis, saya juga suka lari. Kadang-kadang kita lari bareng. Kita kadang ketemu. Kita lumayan sering lari bareng juga. Dan saya sekarang kerja sebagai karyawan swasta nih. Wih, keren. Jadi selain kerja tapi tetap ini ya, tetap punya hobinya ya. Harus. Dijadiin Betul. di komunitasnya juga ya. Kerja itu side job. Betul. Side job. Olahraga pelarian. Olahraga tuh main job ya, Pak? Iya. Betul. Tapi after office atau before office, kita nggak ganggu waktu office lah intinya ya kan. Gitu. In case kantor lu denger ya. Oh betul. Itu nggak apa-apa. Disclaimer ya. Aman dulu ya, yang penting aman ya. Aman. Nah, jadi Jax Friends, di episode kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi tentang gimana sih industri olahraga itu bisa menjadi daya tarik pariwisata di Jakarta dan bagaimana minat masyarakat terhadap industri ini biar semakin berkembang. Jadi stay tune terus ya Jax Friends. Nah, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, gue ingetin lagi buat jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share video-video kita, dan juga bisa follow Instagram kita di @jxboard. Apa sih motivasi kalian awal-awalnya bikin komunitas beneran sama Cross Court ini? Jadi Cross Court itu kita bikin di tahun 2020. Sebenarnya latar belakangnya ialah kita cuma mau main-main bareng doang karena tenis itu kan emang olahraga yang cukup aman ya. Waktu itu dibilangnya olahraga paling aman dibanding olahraga lain. Jadi kita awalnya ngumpul-ngumpul doang. Jadi lagi PPKM, ada lapangan tenis yang buka, kita olahraga tuh di situ. Oh, okay. Nah, lama-kelamaan banyak tuh peminatnya kayak bro, mau dong cobain juga main tenis gitu kan. Dan kita mungkin bisa bilang salah satu pionirnya karena akhirnya kita buat classes di situ. Jadi setelah kita 3 bulan, 4 bulan main bareng, kita bikin classes dan ternyata peminatnya bagus, peminatnya banyak, dan akhirnya kita berkembang menjadi sebuah komunitas gitu. Yang awalnya cuma main-main eksklusif kita doang, kita kasih opportunity ke orang-orang untuk coba main, dan ternyata receptionnya sangat bagus waktu itu. Jadi itulah mungkin secuil latar belakang kenapa kita bikin Cross Court ini. Udah sampai sekarang ini udah berapa banyak anggota komunitasnya, Bang? Kalau kita di WhatsApp ya, member ada 2.000-an lebih. 2.000-an lebih, Bang? 2.000-an Keren lebih. banget. Dan aktifnya sekarang 800. Jadi memang kita yang bikin unik dari Cross Court itu ialah kita tuh nggak buka classes di satu tempat doang, tapi kita ada beberapa tempat, ada 10 tempat lebih to be exact, yang ada latihan tenis. Jadi tidak hanya latihan tenis, tapi kita juga bikin main-main bareng juga. Oh gitu, seru banget ya. Yep. Jadi nggak cuman olahraganya doang, tapi emang kalian ngebangun relationship-nya dengan nongkrong bareng, berkegiatan lainnya bareng gitu. Betul. Ya. Dan mungkin mau shout out juga ke co-founder karena kita bersepuluh yang bikin, dan mereka ini pada bikin classes itu di masing-masing tempat mereka tinggal gitu. Jadi ada di Bekasi, ada yang di Jakarta Selatan, ada yang di Ampera, dan tempat-tempat lainnya itu ada 10 sekarang. Jadi itu emang shout out to them karena udah bikin Cross Court berkembang sampai sekarang. Wih, keren. Nah kalau Bang Bintang beneran ceritain dong Bang gimana? Jadi awalnya beneran itu tahun 2022, gue dan teman-teman kuliah gue berempat kita itu mulai ikut race karena
back then setelah PPKM, cross-court juga dari PPKM kan mulainya. Betul. Nah, dari PPKM itu ketika udah mulai lengang, mulai nih ada event-event lari, kita mulai ikut sendiri-sendiri awalnya. Latihan, udah ikut race, kita ngerasa kok kayaknya kalau lari sendiri itu bosen ya. Dan kebetulan gue juga punya teman bareng sama mutual kita ya, sama Bang Afan juga. Dia atlet tapi larinya sendiri terus. Ya, Gitu. itu yang jadi, itu yang jadi kayak pemantik ke kita kalau ini pasti ada at some point bosen terus berhenti. Jadi gimana cara menanggulangi hal tersebut? Akhirnya kita bikin beneran di 2022. Gue dan bersama 3 teman gue lainnya, kita berempat ngebangun gimana caranya punya ekosistem yang bisa saling support untuk orang-orang yang baru mulai lari. Yang either after office atau kalau misalnya cuma bisa lari di weekend, kita bantu fasilitasi supaya ini tuh jadi minat yang bisa dikembangkan secara serius. Udah larinya bareng-bareng aja apa gimana sih? Apa ada kegiatan lain kah di Jadi emang beneran? program kita itu Selasa, Kamis, Minggu beda-beda. Selasa itu kita easy run, biasanya cuma jarak pendek lah, 4-5 kilo, sama ada strength trainingnya juga. Kamis itu ada interval tuh biasanya yang udah mulai serius pengen lari, pengen ningkatin kekuatan jantungnya itu ikut interval. Hari Minggu kayak tadi gue bilang itu kita long run. Nah, ini balik lagi kalau misalnya ada yang mungkin cuma kuatnya sekilo, 2 kilo, nggak apa-apa ikut aja sekilo, 2 kilo, nanti ketemu lagi di meeting point-nya, nanti pas ketemu di setelah kita lari 5 kilo, balik lagi ke tempat awal. Oh, keren juga ya. Jadi ini sebenarnya yang aku baru tahu juga ya. Beda juga ya beneran sama komunitas-komunitas lari lainnya. Mungkin untuk orang awam tuh taunya kalau komunitas lari itu cuman ya udah kita lari aja doang, bareng-bareng gitu ya. Tapi ternyata selain lari ada juga program-program olahraga lainnya Betul, gitu betul. ya. Itu sebenarnya bikin lebih seru ya Iya, sebenarnya, kita menarik juga. ngasih variasi lah, nggak cuma olahraga lari doang. Karena ya again, walaupun udah rame-rame, lari doang juga lama-lama bosan. Bahkan Kita itu coba tujuan channel. kalian awal ya, biar olahraga itu nggak sepenuhnya nggak selalu ngebosenin gitu Betul, ya kan. betul, betul. Orang banyak mikir, kadang-kadang aku pun sendiri mikir, aduh lari itu sebenarnya ngebosenin banget ya, Betul. cuma dengerin earphone atau kalau lari sama temen kadang-kadang jadi lebih capek, lebih banyakan ngobrolnya, lebih kebanyakan jalannya Iya, gitu iya, ya. iya. Tapi tadi kalau ikut komunitas tuh ya jadi lebih semangat gitu ya larinya. Lebih semangat ya. karena ya saling support tadi, ekosistem yang Dan membangun itu bisa ya. nambah kenalan teman-teman baru juga ya. Oh, bisa, berarti networking bagus itu banget tuh nggak buat cuma circle komunitas. satu doang berarti ya, benar-benar Banyak, dari banyak. manapun dan sekarang beneran udah dibuka untuk umum berarti. Udah untuk umum, kita untuk umum, free for all. Tadi cross-court berapa? 2.000 orang ya? 2000-an orang ya. 2.000-an orang ya. Kita itu around mungkin 700-800, tapi yang aktif emang sekitar 100-an lah. Aku mau nanya lagi nih, berarti menurut Bang Bintang sama Bang Afan, gimana sih perkembangan minat masyarakat atau warga DKI Jakarta ya sekarang-sekarang ini terhadap industri olahraga gitu, terutama khususnya lari sama tenis gitu? Kalau dari sisi tenis ya, ini bener-bener udah emerging banget. Jadi dari 2020 sampai sekarang tuh trennya terus naik gitu. Ini bisa dilihat dari lapangan susah dicari, alat-alat tenis dari raket, attire, bola itu makin mahal. Dan juga banyak menjamurnya, nggak sebenarnya belum menjamur ya, tapi banyak sport center baru yang berskala internasional itu mulai dibangun di Jakarta. Bukan mulai, bahkan sudah selesai dibangun gitu. Oke. Dan ya itu untuk accommodate demand-nya yang makin tinggi. Dan jadi memang tenis ini tuh olahraga yang berbasis komunitas, dan komunitas-komunitas ini bener-bener yang kuat gitu loh, dari setiap komunitas yang ada di Jakarta ya, kita ngomongin spesifik Jakarta. Dan karena demand itu, peminatnya makin tinggi, dan juga kita bisa lihat nih dari sisi ekonominya juga tuh makin tumbuh gitu, karena yang terimpact tuh nggak hanya lapangan tenisnya itu sendiri ya, tapi coachesnya, ball-boynya, dan surrounding warung-warung yang dekat sana itu tuh bener-bener semua terimpact. Jadi dari semua nih, dari banyak masyarakat yang makin minat sama tenis itu impactnya sangat besar gitu. Setuju sama Bang Afan juga ya, Mas Afan tadi. Kalau misalnya tenis dan lari, gue merasa ada behavioral shift dari pre-pandemic dan post-pandemic. Jadi orang itu lebih sadar akan kesehatan post-pandemic. Ya. Nah, ini itu bisa dilihat dari sesimpel kalau kalian buka Snapgram deh, story Iya. Sabtu Minggu. Iya. Ada aja yang tiba-tiba HM. Iya. Terus orang itu sekarang tuh kalau nggak ngejar finish, ngejar pasangan hidup ya. Salah satu dari itu ya, Bang, ya. Bisa cuma di situ-situ doang. Tapi Apa itu Bang Bintang doang kali ya? Kayaknya itu Bang Bintang doang kalau saya kayaknya. ditunggu di finish terus. tapi bener, karena sekarang orang tuh lari 10 km itu kayak biasa aja gitu. Betul. Dulu sebelum pandemi kayak,
wah gila nih, Gila. jauh banget nih orang larinya. Susah banget kayak kalau mau lari. Sekarang tiba-tiba 37, jauh kali tuh larinya. 37K. Iya itu Wah, jauh udah banget. jauh-jauh banget dan Iya, emang itu hal paling simpel kelihatannya dari situ dan omongan Afan juga soal dampaknya ke ekonomi juga kelihatan banget karena sekarang kita ekosistem kalau lihat CFD tuh fotografernya juga makin banyak itu kan bisa menghidupi jadi ada lapangan pekerjaan baru yang dihasilkan karena tumbuh kembangnya olahraga dua olahraga inilah di Jakarta. Iya, bener. Nah ini nyambung sih sama pertanyaan yang sebelumnya. Mengingat udah banyaknya ya sekarang komunitas-komunitas lari ataupun tenis di Jakarta ini, tantangan apa aja sih yang kalian alami spesifik kalian ya di komunitas kalian masing-masing dalam berkomunitas gitu? Mungkin boleh dari Bang Afan dulu. Mungkin kalau dari tenis ya sekarang tuh karena demand-nya tinggi banget susah nyari lapangan sih. Berebutan ya jadinya Rebutan ya? dan makin mahal sih ya bisa kita bilang ya. Okay. Jadi impact-nya kemana-mana kayak misalnya kita mau bikin classes gitu kan. Untuk nyari coaches juga nyari waktu tuh susah gitu. Bisa tapi di siang bolong mungkin. Yang kayak nggak mungkin gitu nggak ketemu waktunya paling ya. orang-orang tertentu doang mungkin yang mau training sekalian gitu kan ya. Tapi memang itu salah satu tantangan ya. Tapi actually kita find it as an opportunity juga gitu. Ternyata peminatnya banyak dan ya seperti yang CrossCard lakukan ya kita bikin competitions gitu, kita bikin laga nge-league gitu. Jadi kita sudah bikin 2 competition dari 2022 tahun lalu kita bikin juga. Itu tuh yang menghubungkan beberapa komunitas di Jakarta untuk berlomba gitu. Oh gitu. Dan yang 2023 tahun lalu itu tuh kita bikin 2 hari, 1 hari yang antar komunitas dan yang kedua internal kita juga. Karena kita ada di beberapa tempat tadi kan. Iya, Kita saling kita lombakan gitu. Kalau dari lari itu gimana Bang? Tantangannya apa aja sih yang dirasakan? Jadi ada perbedaan di lari dan di tenis. Kalau tenis itu kan emang butuh tempat yang dedicated untuk tenis kan. Iya. Kita itu sebenarnya bisa di mana aja kan mulainya. Betul. Nah tapi emang karena ada kemudahan ini, komunitas tuh jadi lebih menjamur, lebih banyak komunitasnya. Jadi mulai dari 2022 sampai sekarang kita udah banyak nih pindah-pindah starting point-nya karena emang tempat itu udah lama-lama crowded. Ini sebenarnya bukan masalah, ini bukan tantangan, ini cuma menunjukkan bahwa oh berarti emang berkembang. Yep. Tapi kita harus adaptif juga. Kita harus pindah untuk supaya bisa mengakomodir teman-teman supaya nggak nabrak sama orang lain. Ya, tapi biasanya kalau komunitas kayak gitu tuh nyari titik tengahnya mungkin ya, Ya, dari domisili masing-masing gitu. Mungkin kalau teman-teman dari beneran Di GBK biasanya. di GBK biasanya. Atau daerah-daerah Sudirman lah. Jadi kalau misalnya titik kalian biasanya main itu lagi rame banget, paling kalian pindahnya sekitar-sekitar situ gitu. Geser-geser. Jadi kayak mungkin di GBK tapi bukan di dalam ringnya, karena di dalam ring kan udah rame banget tuh sekarang ya. Jadi kita harus cari di luar, mungkin di dekat Istora atau di mana untuk ya itu supaya bisa lebih kosong aja, lebih lowong. Oh, tapi boleh dong diceritain selama kalian berkomunitas atau melakukan hobi kalian nih, awalnya kan kalian emang hobi ya, jadi lifestyle gitu ya, lari dan tenis gitu. Ada nggak sih kisah kasih selama jadi pengurus komunitas atau misalnya jadi kalian sendiri pas lari atau main tenis, ada nggak sih kisah kasih awalnya gitu yang Saya kasih romansa. Bukan. Enggak, cerita yang unik gitu yang kalian bisa bikin gitu. Kalau dari sisi tenis sebenarnya ini nyambung sama pertanyaan sebelumnya ya. Kita tuh seneng karena kita bisa mengajak orang ikut main tenis. Karena kalau misalnya di lari kayak kebetulan sekarang itu mereka bisa nyewain sepatu gitu. Dulu alat kita pinjemin bahkan. Oh gitu. Jadi untuk menarik minat, join yuk main tenis gitu, pencobain. Kita pinjemin raket-raket kita supaya orang tuh cobain gitu. Karena raket kan nggak murah ya. Yep. Jadi kita pinjemin nih orang-orang untuk mencoba nih raket, mukul. Jadi turns out itu tuh yang ngebantu banget. Mungkin ya salah satu yang mengakselerasi orang-orang mau main tenis juga. Karena kita mau memberikan ada supportnya dari kalian. Ada support yang diberikan gitu. Jadi mereka datang tangan kosong, paling cuma modal sepatu sama baju doang, pakaian. Ya mereka bisa main di situ gitu. Nah jadi itu menurut saya ya itu yang hal yang paling mungkin kasihnya ya dari situ karena dari hal-hal kecil kayak gitu ternyata minat orang bisa jadi makin bertambah gitu kan. Gitu. Kalau Bang Bintang mungkin ada cerita yang bisa dibagiin ya? Jadi kisah kasih ya kalau misal dari komunitas gue sih gue pernah terharu banget. Jadi gue pernah, lu ada nggak tuh di Bandung ya? Nggak ikut ya? Oh enggak ikut ya? Jadi gue waktu itu pertama kali full marathon 42 kilo. 42 kilo itu pertama kali. Modal nekat aja ya waktu itu ya. Nggak, kita udah latihan panjang tapi ternyata di tengah-tengah lari itu cedera.
Jadi Bang Bintang cedera. Iya, Oh, oke, saya terus, cedera Di kilometer 18. Aku 16. tahu. Oh 16. Kilometer 16. 16. Kilometer Masih 16. panjang tuh Masih ya. banyak, Bahkan masih setengah aja belum. Masih sisa 26. Masih sisa 26. Sisa 26. Oke. Jadi gue cedera di kilometer 16, kaki kanan gue nggak bisa dilipat. Gak bisa dilipat. Jadi ya? nggak bisa ditekuk. Tekuk. Ya, jadi- berarti gak bisa jalan dong. Ya gini jalan ya. Iya. Gitu lah. Gitu Ya lah, ampun, ngerti lah. terus. Itu mulai lari jam 4.30. Cedera mungkin sekitar jam 6-an. 4.30 sore ya? 4.30 Startnya pagi. Oh pagi, subuh ya? Jadi oke. subuh lari sampai jam 6 itu cedera dan gue sih mikirnya mau nggak mau finish dong. Iya, Nggak harus mau nih nyerah finish, nih. iya. Jadi dengan kaki yang terseok-seok, gue berusaha untuk jalan kaki 26 kilo di kan lambat ya jalan kaki ya? Iya, lama Dan banget. 26 kilo itu jauh loh. Jauh. Jauh ya. banget. Jakarta Cikarang kali. Iya. Jangan sekarang ya? Iya, itu jauh banget. Tapi ketika gue bisa sampai garis finish, teman-teman gue masih nungguin. Masih nungguin? Teman-teman komunitas gue, teman-teman beneran tuh masih nungguin. Itu jam 11-an ya? dari 4.30 ya, Iya. sampai zuhur, azan zuhur gue nyampe. Keren 11.45, hampir jam 12 lah. Dan itu titik di mana gue terharu banget. Kayak itu kisah yang Itu paling yang kalau nggak salah kena. FYP ya bang ya? Apa? FYP Oh iya, di kalau nggak Instagram juga ya? FYP ya? salah. FYP di Instagram atau Muncul di lu ya? TikTok. Muncul. Loh, kok teman saya gitu. Tapi keren banget loh, ini kita beri tepuk tangan dulu ya buat Bang Bintang. Udah keren banget mau nyelesain sampai akhir gitu ya. Iya, iya. 26 kilo jalan kaki. Itu ya, maksudnya benefit dari nilai positif dari berkomunitas itu. Betul. Mereka tuh sangat solid juga gitu betul. ya. Karena kalian udah latihannya bareng ya untuk kalian ikut acara itu ya kalian harus selesaiin bareng-bareng gitu ya. Ada sense of community-nya yang bikin, tadi lah sama kayak cross court, saling support itu yang paling penting. Oh gitu, seru banget ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau nambahin ya, olahraga di Jakarta, mungkin kita spesifik Jakarta ya, itu tumbuh kembang karena kuat komunitasnya. Dan itu bisa kita lihat di beneran dan pun di cross court itu. Karena itu emang wadah untuk kita bertemu juga dan kita saling main dan olahraga gitu kan. Yang Bung cerita tadi, berarti kan event-event sport di Indonesia tuh sebenarnya udah mulai banyak ya gitu, nggak cuma di Jakarta aja. Menurut kalian gimana sih event-event ini bisa menarik orang-orang untuk datang ke suatu tempat? Itu gimana kalian melihat hal itu sebagai sebuah potensi khususnya untuk Jakarta saat ini gitu? Kalau untuk tenis ya, itu akan even better ya kalau misalnya dari mungkin Pemda atau mungkin dari federasi terkait itu membuat turnamen internasional di Jakarta. Karena peminatnya udah banyak di Jakarta sebenarnya. Dan dulu kita pernah bikin di Indonesia ya, pernah ada di Bali, itu kalau nggak salah ada WTA Tour, dan bahkan tahun 90-an tuh ada lomba-lomba tenis sebenarnya, turnamen-turnamen tenis yang dibuat di Jakarta. Infrastruktur udah ada, kita bisa ngomongin GBK udah ada tenis indoor, udah ada center court gitu kan. Tapi memang sayangnya dulu tuh ada banyak lapangan di GBK itu tuh udah ditiadakan semenjak Asian Games 2018 yang di-convert menjadi lapangan baseball di GBK. Kalau misalnya kita bisa utilize itu lagi, kita udah punya infrastrukturnya, itu dibawa ke Jakarta. Wah itu kayaknya potensi membawa ekonomi juga ya, meningkatkan ekonomi juga karena peminatnya banyak gitu. Dari lari nih gimana Bang? Kalau kita ngomongin potensi tourism ya berarti ya, sport tourism yang basisnya Betul, sport tourism perwisatanya. gitu ya. Itu saya ambil contoh deh, kalau misalnya dari maraton-maraton yang emang tenar kayak Tokyo Marathon atau Boston Marathon, itu satu kota dalam satu hari itu jalan ditutupin cuma untuk lari, dan warga-warga itu keluar, mereka nonton untuk support juga orang-orang yang lari. Oh gitu. Oke, Jadi oke. Ini emang gue juga baru sebenarnya ada potensi kita untuk bisa punya ekosistem kota yang saling hand in hand mendukung orang-orang yang lagi, nggak harus orang Indonesia doang, orang luar datang ke sini lari terus disupport juga sama warga Jakarta, disupport sama orang-orang Indonesia. Jadi Itu menarik banget itu sih ya menarik sebenarnya. banget. Iya, iya. Itu jadi itu jadi unique selling point banget sih. Dan menurut gue sih potensial karena mulai sejak 2002 gue ke Bandung 2023 itu jalanannya tuh masih nggak steril. Jadi kadang gue lari ketemu sama tiba-tiba ada Gojek, ada itu. Tapi 2024 tahun ini tuh jalanan mulai kalau misalnya ada lomba bener-bener tutup Van ya. Wah kemarin kebetulan saya ikut Jakim kan. Jakarta International Marathon ya. Steril. Full steril. Dari mana sampai mana sih Bang kalau Kemarin tuh rutenya ini buat semua kompetisi ya, tapi lupa istilahnya kalau di lari Distance. distance ya. Kalau 5 kilonya lupa, tapi 10, 21, 42 itu dari start dari Monas, end-nya di GBK.
Di GBK. Ya. Diputer gitu ya. Diputar gitu. Jadi memang, dan bahkan GBK dalam ya, yang di dalam stadionnya itu finish line-nya. Itu kayaknya I think the best yang pernah saya cobain di Indonesia sih emang. Itu bener-bener steril yang kayak aman banget, nggak ada gangguan kendaraan betul. gitu. Dan Bener-bener steril itu. Itu steril. sepeda bahkan nggak bisa masuk ya kalau nggak salah. bener-bener di blok. Bener-bener di blok kan? Bahkan waktu itu untuk yang apa namanya, yang mau ikut race-nya itu nggak bisa asal nyebrang buat masuk ke venue-nya. Jadi dia tuh, Ada akses tersendiri dia ya. tuh di kayak ibaratnya ada traffic police gitu yang Iya, kayak iya, iya. kita tuh ditahan, akhirnya baru bisa lewat kalau misalnya udah pada lewat semua pelarinya gitu. Itu bagus banget. Dan ini good start juga sih nyambung sama omongan gue tadi. Berarti kita udah punya Base-nya ya, ya, basisnya. fokus pemerintah juga kan Iya. untuk ini tuh jadi satu hal yang harus di underline, Yep. harus di highlight gitu. Yep. Tinggal gimana caranya kita ngebangun awareness orang-orang Jakarta untuk kayak ayo ini tuh sebuah tontonan. Datang aja ke Sudirman, datang ke tempat lari untuk cheering, untuk bantu nyemangatin orang-orang yang lagi struggling lari 42 kilo yang jauh banget ya. Bener. Dan itu harus disemangatin terus. Dan kayaknya itu belum pernah ada ya sebenarnya di Jakarta ya. Maksudnya yang emang itu tuh dibiasakan gitu. Kayak Betul, nggak apa-apa betul. nonton aja gitu. Mungkin Itu bukan kalau suatu kita hal yang ngomongin aneh kayak juga. luar negeri ya, Iya. kita ngomongin tempat, ini kita ngomonginnya misalnya dari sisi lari pun, tenis pun mirip gitu ya. Itu udah jadi budaya di mereka. Olahraga is part of the culture di sana. Sementara di sini tuh sesuatu yang masih merangkak gitu. Even though mungkin udah good starting point iya, ya, udah good very starting good point. starting point. Apalagi lari gitu. CFD nggak pernah nggak rame. Betul. Hujan pun masih ada orang gitu. Iya, iya. CFD dianulir pun nggak ada CFD, tetap Orang orang pada tetap lari. Ada yang lari Iya. ya. Ada satu Emang PP udah doang, kebiasaan paling gitu ya? nahan doang gitu kan. Iya. Iya kan? Tapi itu udah very good starting point gitu. Emang mungkin motivasinya beda-beda ya CFD ya. Mungkin makan, ya kan? Bahkan ada And yang it's emang okay. pengen ketemu And it's temen okay. aja gitu ya. Betul. Bisa. Tapi at least people want to move gitu sekarang. Iya. Mau apapun itu jenisnya, karena memang mungkin ya selain olahraga untuk kebugaran, at least ada postingan di Foto, sosial ada media. foto ya? gitu kan. Lifestyle itu tadi ya, Lifestyle juga untuk kan. balik Iya, lagi iya, ya. iya. Iya. Memang mungkin unique selling point-nya di Indonesia tuh ya terkait itu, memang dari sisi lifestyle-nya. Yang nge-support kebugaran ya, atau the other way around ya, mungkin kurang lebih kayak gitu. Jadi itu emang the unique thing about olahraga di sini tuh is about you can mungkin ya sharing it to others so that people want to be active gitu at the Betul. same time. Setuju. Ya, agree. Jadi untuk kita bisa ya punya potensi itu di Jakarta ini berarti kan kita butuh dukungan pemerintah ya. Betul. Mungkin dari kalian pribadi tuh ada nggak sih kayak harapan-harapan apa untuk pemerintah kita bisa mendukung industri olahraga di Jakarta, khususnya di Jakarta ini? Kalau tenis ya, kita udah punya infrastruktur yang bagus lah. Tinggal dikembangkan dan dibagusin aja gitu. And then bawa turnamen ke Indonesia. Mungkin bisa bekerja dengan Pemda atau mungkin pusat maupun juga dengan federasi gitu. Karena orangnya udah ada gitu. Buying power-nya ada. Dan itu buying power pun dari segala jenis ya. Dari orang mau olahraga main tenis, beli sepatu, beli raket, beli bajunya aja ada berapa belas juta bisa dibilang gitu kan. Itu mereka udah punya buying power ya. Kalau misalnya dibawa turnamen-turnamen itu ke Indonesia, peminatnya pasti bakalan banyak gitu. Karena we watch gitu, kayak sekarang Grand Slam kan setahun tuh, kita ngomongin spesifik Grand Slam yang besarnya gitu, 4 kali setahun tuh orang pasti ada nonton gitu. US Open, French Open, Wimbledon ya ada 4 itu lah. Pun juga ATP Challenger atau ATP itu orang pada nonton gitu. Daripada kita jauh-jauh ke luar negeri, mahal-mahal, mending bawa ke sini Kita bawa ke sini, kita yang bikin gitu ya. Kita spending di sini di Betul, Indonesia betul. gitu. Dan itu is already another economy yang dibangun gitu. Sangat mendukung Sangat sektor mendukung. perekonomian juga ya di Dan Jakarta ya. Iya, kita ngomongin pemerintah dapetin pendapatan dari pajak, hotel segala macam, even better gitu. Iya, betul. Ya kan? setuju. Dan juga kita bisa mengundang teman-teman dari regional gitu kan, negara-negara tetangga untuk pada datang ke Indonesia. Betul. Instead of kita datang misalnya ke nyebrang ke Singapura atau Malaysia gitu. Yang sekarang pun kayak nggak ada deh di sana. Ini let's be a pioneer lagi gitu. Iya. Berarti kalau infrastruktur di Jakarta tuh sebenarnya sudah ada ya, Sudah sudah ada. memadai ya Nah. sebenarnya ya. Tinggal Tinggal GBK dilapin dikit lagi, tambahin lapangan tenis biar bisa punya kayak tenis sports center kayak di negara lain. Setuju. Udah kelar gitu, kayak bisa banget Jakarta gitu. ini kayaknya nanti Bang Afan juga bisa jadi salah satu yang membuatnya nih kayaknya Bisa, ya. pionir kan? Pionir ya tadi ya, Ah, sama cross court kayaknya ya. harus resign dulu. Ya bisa aja sih ya kan. Jadi mata pencarian baru gitu ya. Betul. Kalau dari Bang Bintang sendiri gimana? Oke, jadi Avan tadi kan udah mention soal Jakarta International Marathon gitu ya, yang emang Jakarta itu jalannya ditutup khusus untuk olahraga.
menurut gue pemerintah juga progresnya udah bagus banget ya. Dan kayak dari 2022, 2023, 2024 itu selalu meningkat. Tapi emang harus di underline bahwa sebenarnya minat olahraga masyarakat itu jadi parameter kesehatan suatu daerah. Jadi kalau misalnya pemerintah lebih ngasih fokusnya ke situ, itu bakal ningkatin ekonomi, bakal ningkatin angka harapan hidup, dan itu jadi salah satu cara untuk kita menuju kota global ya, Van ya? Wah, betul ya? Iya, implikasinya besar gitu. Betul. Implikasinya tuh luas kemana-mana. Trickle down effect ya istilahnya. Trickle down, betul. Jadi emang ya cari hal-hal untuk diimprove yang marginal aja, yang kecil-kecil. Jadi dari infrastrukturnya dibenahin, mungkin kalau sepeda gitu ya, sepeda bisa infrastruktur ditambahin, jadi nggak cuma di Sudirman, lari juga dikasih track lari sendiri. Nah ini mau tahu dong dari komunitas kalian ya, dari CrossCourt sama Beneran, ada nggak sih upcoming project yang kalian lagi mau selenggarakan? Mungkin teman-teman JX Friends di rumah biar tahu dan udah mulai tertarik dengerin kita ngobrol tadi, pengen ikutan juga. Mungkin boleh dikasih tahu dong Bang, ada upcoming project nggak sih? CrossCourt 2 tahun terakhir ini ada event, ya kita sih berharapnya ada lagi ya in the coming time gitu. Tapi memang udah lewat pandemi kok kayaknya nggak ada waktu gitu. Mulai kerjanya WFO sama mulai WFO gitu kan ya. Tapi kita sih berharap ya bisa bikin event lagi karena ya itu salah satu yang mempersatukan komunitas-komunitas yang ada di Jakarta, dan juga ya itu way of us having fun juga gitu. Jadi ya hopefully akan ada soon. Ya, we'll see lah how it goes gitu. Atau mungkin teman-teman JX Friends kalau mau ikutan pasti. CrossCourt atau mau gabung CrossCourt bisa lewat mana ya? Bisa lewat mana? Follow CrossCourt CrossCourt.jkt. Nah, itu dia tuh, dicatat ya teman-teman ya. Terus kalau dari Beneran mungkin ada? Kita event yang kita selalu ada daily training. Jadi Selasa, Kamis, Minggu kayak tadi udah gue jelasin, kita rutin. Harusnya sih nggak pernah putus kecuali tiba-tiba hujan lebat gitu ya. Terus juga kita ada, misal kayak nanti di Bali bakal ada Maybank Marathon, kita juga ada khusus buat pelatihan intensif. Jadi gitu. Dari awal kalau misalnya, gue mau ikut maraton, ikut training beneran aja, again free for all, semua orang bisa join. Free ya? Free, kita free semuanya. Nah nanti kita juga yang ngelatih dari minggu per minggu, kenaikan kilometer gimana. Yang penting bawa sepatu sama baju sendiri gitu. Betul. Ya, benar ya. Kita sama bawa diri. Penting gitu. Bawa pasangan? Jangan, pokoknya jangan sampai jadi joki Strava aja. Jangan. Gitu. Jadi JX Friends yang mau datang beneran bisa cek @beneran di bawah sini, bisa nggak? Muncul pop up gitu, bisa. @beneran.rc, beneran running club .jkt dan crosscourt.jkt. Mantap, keren. Thank you Bang Bintang, Bang Afan ngobrol-ngobrolnya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, nih sekarang aku mau ngajakin kalian main games nih. Wah. Games kecil-kecilan aja sih. Hadiahnya apa nih Non? Wah, ada nanti ya hadiahnya ya. Oke. Lu transaksional mulu kan? Banker ya? Boleh nggak di-cut? Nggak boleh sebut. Nggak boleh sebut. Iya. Jadi Swasta yang bilang gitu. Swasta. Jadi gamesnya ini aku akan ngasih kalian 2 pilihan dan Bang Afan sama Bang Bintang di sini harus jawab cepet. Mau pilih pilihan itu yang mana dan kasih alasan kenapa memilih pilihan itu. Yang pertama ya, langsung aja ya. Olahraga malam atau pagi? Hitung 1, 2, 3. Pagi. Oke, kenapa? Ini beda nih, kenapa nih? Kalau Bang Bintang kenapa malam? Jadi kebetulan gue pekerja kreatif ya. Kayak kerja tuh sampai jam 4 pagi gitu. Jadi emang jam based on jam tidur, jam kerja gue agak ke shift. Jadi kebetulan nggak pernah ketemu pagi sih gue. Pagi gue masih tidur. Jadi emang waktu yang sempet untuk olahraga ya malam. Malam, oke. Kalau Bang Afan kenapa pagi? 2 faktor. Karena emang jam kantor itu kan biasa jam 9 gitu kan. Dan enak tuh olahraga pagi-pagi dulu. Sebelum kantor, Bang? Sebelum kantor. Jadi misalnya lari jam 6 dulu. Kalau misalnya lari ya, walaupun tenis juga kurang lebih jam segitu. Kalau itu faktor pertama. Yang kedua, kalau malam tuh kayak sumuk gitu. Panas. Capek mungkin ya, abis kerja juga. Polusi dan polusinya lumayan ini kan. Jadi iya. emang nggak tahu ya, kayaknya ngerasa tuh kalau malam lebih sore malam tuh lebih polluted aja gitu ketimbang pagi-pagi. Jadi kayaknya lebih seger kalau pagi sih sebenarnya. Itu gue setuju, cuma nggak bangun aja gue. Setuju, oke. Nextnya ya, olahraga indoor atau outdoor? Outdoor.
Iya sih ya. Kalau lari lebih enak kan outdoor ya. Kalau treadmill tuh indoor bosen mungkin soalnya. treadmill ya. Oke. Tapi kan kalau tenis ada juga kan yang Ada. indoornya ya. Ya itu kalau misalnya siang-siang boleh lah. Iya benar karena panas banget ya, terik Panas, banget ya terik. Tapi kadang-kadang memang ya. jarang sih di Jakarta lapangan indoor, jadi mostly outdoor kan. Outdoor ya. Tapi ya outdoor lebih enak karena ada angin, lebih seger aja gitu. Bisa ngelihat pemandangan sih. Pemandangan. Biar nggak Kota, bosan ya, Iya, itu nggak tadi ya. bosan. Iya. Ya, setuju. Next, olahraga sendiri atau bareng teman? 1, 2, 3. Bareng teman. Bareng Sorry, teman. dia nggak bisa sendiri. Gak mungkin sendiri ya, tenis ya. Sama siapa Lu gitu juga, kan. lu juga kan nggak bisa sendiri kan? Gue nggak bisa sendiri. Iya. Clingy soal orangnya. Ya. Bukan deh. Sorry, bukan bukan deh. ya. Sorry. Bukan deh. Lupa deh konteksnya tadi ngomongin apa. Tapi sebenarnya kalau misalnya Ini ditanya kayaknya pertanyaan zodiaknya itu, Cancer ya. gua. Oh iya bener. Tapi kalau misalnya gue pribadi sebenarnya lebih ke in between sih sebenarnya. Tergantung fungsi mau ngapain gitu. Ya, me time sendiri, lari misalnya. Oke. Gitu. Tapi kalau rame-rame tenis nggak bisa mungkin sendiri. Gitu. Itu tadi kan kalau lari kadang-kadang kalau kita lagi emang pengen olahraga sendiri enakan Iya. pakai earphone terus Terus habis ya itu udah udah jalan aja sendiri. Jalan aja Betul. sendiri gitu ya. Oke. Next. Berarti ini nyambung nih. Olahraga sambil dengerin musik apa nggak dengerin musik? Ya. 1, 2, 3. Nggak dengerin musik. Kalau bingung sih. Karena sekarang tuh gue lagi, nah jadi tuh Dari sebelumnya, itu tiga itu. jadi sebelumnya emang gue lebih suka pakai musik. Sekarang kok jadi enak gak pakai musik gitu ya, kayak pengen dengerin suara sekitar gitu. Itu sih. Lebih Jadi kayak fokus in aja, between. lebih fokus sama, Lebih fokus sama- bisa dengerin nafas, bisa dengerin kayak kaki kita sendiri itu lebih Detak jantung itu Betul. kedengeran ya? Lebih mindful menurut gue lebih sih. mindful. Betul-betul. Zen ya. Zen banget. Lanjut. Sepatu ringan apa sepatu empuk? Ini mungkin bisa dua-duanya ya, di tenis sama di lari juga ya. Oke, 1, 2, 3. Empuk. 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 Oke, Iya. itu kenapa? Kan biasanya kalau ringan kan ngebantu kita lari Lebih juga jadi cepat nggak berat kan ya, ya. atau lebih cepat gitu ya? Ini nggak tahu ya, tapi mungkin empuk lebih long term lebih aman kali Long ya. term. Oh, jadi, Oh, jadi, oke, iya, oke. bener-bener. Harusnya ya, Jadi harusnya. emang Sekarang ya kebetulan ada. gue ada sejarah cedera ya. Jadi emang prefer untuk empuk daripada Iya. ntar apa yang cepet-cepet masuk rumah sakit ntar. Iya. Ah, kan Mendingan- pernah kaki kena kan waktu Betul. itu. Kan? Jadi kayak ya Berapa udah. lama? 6 bulan waktu itu nggak sembuh. ACL. Nah, jadi Parah. beri empuk lebih aman. Iya, lebih aman. empuk ya? Oke. Tapi nggak tahu ya, itu bener nggak ya? Kalau Bener, lebih bener. empuk tuh aman ya harusnya. Takutnya kita ngomong kayak Mesti gini, kan kita riset bukan lagi pakar ya. ya kan? Sebenarnya tergantung ringannya. Biasanya kalau misal empuk tuh lebih berat, lebih padat kan. Dan kalau Iya. ringan tuh nggak ada paddingnya. Benar. Nah itu yang bikin karena nggak ada padding dia tuh kalau ngehentak langsung energi returnnya tuh langsung ke kaki, nggak ke Oh, iya, nggak iya. ada bantalannya Iya, di sepatu. benar. Oke. Teknis ya. Teknis sih. Nah ini yang terakhir nih ya, ini berhubungan juga nih sama olahraga. Mending invest perlengkapan olahraga dulu atau rutinin olahraganya dulu? Nah ini ya, oke. Kita bareng-bareng ya jawabnya ya. 1, 2, 3. Invest. Rutinin dulu sih. Wah, beda nih. Rutinin dulu. Udah beda nih. Mungkin boleh dari Bang Afan dulu, kenapa harus rutinin dulu? Aduh, karena gini, orang tuh banyak yang olahraga tuh apa ya, anget-angetan doang gitu, kayak ini lagi tren cobain deh gitu, terus tiba-tiba investnya udah keburu ngeluarin duit. Karena kalau kita spesifikin ngomongin tenis ya, karena itu lumayan mahal loh. Raket bisa 4 jutaan, sepatunya 2 jutaan, 3 jutaan. Dan udah keburu invest itu kalau misalnya udah nggak lanjut tuh sayang aja Tiba-tiba gitu. bosen gitu ya, Jadi sayang kayak, ya. Kayak mendingan rutinin dulu gitu kan, enjoy dulu olahraganya, baru invest gitu. Harus suka dulu berarti Harus ya suka sama dulu. olahraganya ya. Kalau nggak sayang udah dibeli gitu, dan kalau dijual lagi ya harganya udah turun gitu kan. Sayang aja sih. Iya ya. Kalau gue dituker Van. Gimana? Jadi kalau lu harus sayang dulu, harus suka dulu, sayang dulu. sayang dulu ya, harus suka dulu. Ah. Habis suka itu baru nanti lu jadi lebih rutin gitu Betul. kan. Nah kalau gue tuh beli barangnya supaya mau nggak mau terpaksa gue harus olahraga nih. Jadi Bener, ada juga sih yang kayak gitu memang ya. gue tuh mulai olahraga karena gitu Van. Ya itu suka karena terbiasa atau karena tergantung lu lah Van. Betul. Iya, gitu Suka ya. karena terbiasa. Iya. Oh, Berarti gitu. berarti enggak dong? Ini bener-bener Kita- dua-duanya. Ini nggak tahu ya, ini arahnya kemana omongannya, jadi mungkin Oke, Jack Friends, sorry. kembali ke Mpok Ica. Iya, Boy Cak. Oke, Jax, tadi kita udah selesai main gamesnya nih. Tepuk tangan dulu dong. Seru. Gak berasa, tapi kita udah di penghujung waktu nih. Seru banget, tapi obrolannya Bang Afan dan Bang Bintang. Terima kasih banget. Ini sangat inspiratif dan pastinya insightful ya. Buat kita semua, ini bisa banget membuka pandangan kita tentang industri sportainment di Jakarta saat ini ya Bang ya. Jadi makasih banget Bang Afan dan juga Bang Bintang untuk waktu dan Thank you, ngobrol-ngobrolnya. Ica, Jax. Thank you. Terima teman-teman Jack Friends. Teman-teman Sukses SMK. terus juga buat beneran dan cross court. Amin. Semoga makin Amin. jaya ya. Semoga sponsor kita masuk, sponsor. Waduh. Jax B.
Oh, terima kasih juga buat teman-teman Jax Friends yang udah nonton Jax Talk kali ini. Semoga diskusi ini bisa menambah wawasan kita dan juga menambah potensi industri olahraga di Jakarta. Aku juga mau special thanks buat The Tavia Heritage Hotel yang sudah mendukung episode podcast Jax Talk kali ini. Kayaknya nggak afdol nih Bang kalau kita nutupnya nggak pakai pantun ya nggak? Gimana? Kita kan orang di Jakarta banget nih. Ica, gimana Ica? Nanti dibantu cakep sama artinya ya Bang ya. Siap non. Ya. Oke. Olahraga pagi di Jakarta. Cakep. Pulangnya makan kerak telur si Enya. Artinya non. Terima kasih telah mendengar podcast kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, gitu. Agak maksa ya. Tetap semangat dan tetap berolahraga. Bye. Bye. Thank you, Jax thank Friends. you.